Selamat sore rekan-rekan sekalian, salam sejahtera. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya saat Pak Budi meminta saya untuk menjadi bagian dari pelatihan Green Islam ini. Sebuah kegiatan pencerahan untuk menciptakan sebuah dunia yang lebih baik bagi semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Sore ini tema yang akan saya sampaikan adalah mengenai keseimbangan antara hak asasi manusia dan hak kemakhlukan. Sebuah topik yang cukup menantang dan kontroversial karena mengajak kita untuk mengubah paradigma berpikir kita. Saya ingin mulai sesi ini dengan membangun sebuah konteks melalui sebuah gambar. Yang di tengah itu foto sebuah lanskap yang diambil dari ketinggian dari lantai atas sebuah gedung pencakar langit. Saya membayangkan bagaimana kita memandang dunia itu seperti berada dalam sebuah gedung yang sangat tinggi. Ketika kita memandang kehidupan dari lantai 1, pemandangannya akan sangat berbeda dengan ketika kita memandangnya dari lantai paling atas. Di lantai paling atas, kita mungkin bisa melihat di kejauhan ada sungai, ada bukit, ada gedung-gedung lain. Sementara dari lantai paling bawah kita mungkin tidak melihat itu semua. Kemudian latar belakang foto, di belakang foto itu adalah secuplik foto alam semesta yang maha luas diambil dari teleskop Hubble. Mengapa kombinasi kedua gambar ini? Sekilas kita mungkin merasa terlalu jauh dan tidak relevan. Tetapi nanti pelan-pelan kita akan melihat mengapa konteks maha luas ini penting. Nah, untuk itu saya perlu memperkenalkan seorang tokoh bernama Thomas Berry. Beliau adalah seorang imam dari tradisi Katolik yang berlatar belakang sejarawan budaya. Thomas Berry mempelajari sejarah agama-agama, khususnya agama Timur, juga mempelajari sejarah peradaban manusia, sejarah bumi, dan sejarah alam semesta. Ada beberapa buku yang ditulis Thomas Berry yang saya tampilkan di layar yang membuat kita sungguh berpikir dan merenung, mempertanyakan peran kita manusia dalam alam semesta dan bumi. Kalau di Indonesia, khususnya di kalangan Muslim, ada istilah Gus Durian, Cak Nurian. Saya mengasosiasikan diri saya sebagai Thomas Berryan. Bagi saya, pemikiran beliau sangat penting dan relevan dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Tema kali ini tentang hak manusia dan hak kemakhlukan dilatar belakangi oleh apa yang disebut oleh Thomas Berry sebagai mediasi ketiga. Kalau ada mediasi ketiga, pasti ada yang kedua dan ada yang pertama. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu cara menyelesaikan perselisihan antara 2 atau 3 pihak dengan hasil yang nyata atau konkret dan tentu diharapkan memuaskan semua pihak. Jadi mencari win-win solution. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada 3 mediasi. Mediasi pertama adalah mediasi antara manusia dengan yang ilahi. Ini merupakan preokupasi sentral selama ribuan tahun. Dan ini akan terus berlanjut selama manusia masih percaya akan eksistensi dan kehadiran suatu kekuatan yang lebih besar atau yang ilahi, dan bersama-sama dengan yang ilahi itu membangun sejarah kehidupan. Sampai saat ini kita masih sering ramai tentang relasi manusia dan suatu kekuatan maha besar yang kita namakan Tuhan itu. Kita mencari berbagai cara untuk memastikan bahwa ada suatu relasi yang memuaskan antara manusia dan Tuhannya. Meskipun kita bisa bertanya sebetulnya, kalau kita mengacu pada definisi mediasi sebelumnya, yaitu penyelesaian perselisihan antara 2 atau 3 pihak dengan hasil yang memuaskan, kita sebetulnya bisa bertanya apakah ada perselisihan antara Tuhan dan manusia.
sehingga perlu ada sebuah mediasi. Sampai saat ini kita masih sering mendengar ketika terjadi sebuah bencana misalnya, orang mengatakan kita melanggar hukum Tuhan, maka Tuhan marah dan mendatangkan bencana itu sebagai suatu hukuman. Mediasi yang pertama tadi dibarengi oleh mediasi kedua, yaitu mediasi antar manusia. Bahkan seringkali mediasi kedua ini lahir akibat perbedaan pendapat dalam melakukan mediasi pertama. Misalnya, satu pihak bisa saja meyakini doktrin tertentu yang berlawanan dengan doktrin pihak lain dalam menjalankan mediasi pertama, sehingga terjadilah perselisihan antara dua pihak itu. Kemudian di era kolonialisasi antara penjajah dengan yang terjajah. Di era lahirnya bangsa dan negara, bahkan sampai saat ini Palestina masih berjuang untuk diakui sebagai sebuah negara. Dan uang yang dihabiskan untuk kepentingan militer melebihi $1 juta per hari. Bayangkan besarnya uang yang dihabiskan untuk menjalankan mediasi kedua ini. Kita lanjutkan dengan mediasi berikutnya, yaitu mediasi ketiga antara manusia dan bumi. Sementara mediasi kedua masih terus berlangsung, mediasi ketiga sudah menjadi keharusan dan membayangi mediasi pertama dan kedua. Isu bumi dan lingkungan hidup semakin mendesak. Berbagai kelompok mengemukakan bermacam-macam sudut pandang tentang memahami isu bumi ini, serta bagaimana melakukan mediasi ketiga ini. Misalnya pandangan deep ecology, ekofeminisme, post-doom conversation, deep adaptation, dan lain-lain. Anda bisa mencari sendiri di internet berbagai informasi yang berkaitan dengan mediasi ketiga ini. Dalam mediasi, diperlukan pemahaman tentang pihak-pihak yang terlibat, sehingga tercapai suatu titik penyelesaian persoalan yang memuaskan semua pihak. Dalam mediasi pertama, masih terus berlangsung penyelidikan dalam tanda kutip tentang siapa manusia dan Tuhan lewat perkembangan ilmu psikologi dan kesadaran misalnya, lewat perkembangan ilmu teologi dan filsafat. Dan dalam program Green Islam ini, kita sesungguhnya memasukkan juga mediasi pertama dengan mencoba memahami kembali peran kita sebagai orang beriman. Apa yang sesungguhnya diperintahkan oleh Sang Pencipta pada kita manusia terkait dengan hidup kita di bumi dan di alam semesta. Mediasi kedua, kita saling berbagi ilmu, dan sesungguhnya isu lingkungan hidup ini berpotensi mengatasi perselisihan di mediasi kedua, karena kita semakin menyadari bahwa seharusnya kita bersatu menemukan solusi bersama, karena kita hidup di planet yang sama. Mediasi ketiga, semakin banyak bidang ilmu yang terlibat demi menyelesaikan persoalan bumi dan manusia. Misalnya, ada sekarang psikologi lingkungan, ada jurisprudensi bumi di bidang hukum, dan lain-lain. Ketiga mediasi ini harus berjalan beriringan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau hanya memprioritaskan satu mediasi, karena ketiganya saling berkaitan. Untuk menggambarkan bagaimana mediasi pertama, kedua, dan ketiga sungguh merupakan isu sentral, saya menyusun kolase foto-foto dari era kita di abad 21. Mari kita lihat bersama untuk mendapatkan suatu rasa bahwa isu-isu dalam ketiga mediasi ini sangatlah real. Melihat gambar-gambar ini, apa yang kita rasakan? Pada bagian selanjutnya, dalam sesi ini, saya akan
lebih berfokus pada pembahasan di mediasi ketiga, yaitu antara manusia dan bumi. Thomas Berry mengatakan bahwa persoalan manusia dan bumi disebabkan karena kita memberi hak hanya pada manusia saja, sedangkan makhluk hidup dan komponen lain tidak punya hak. Maka ia mengemukakan pentingnya sebuah jurisprudensi bumi sebagai sebuah sarana untuk membantu menciptakan dan menjaga sistem keadilan bumi. Apa itu sistem keadilan bumi? Yaitu sebuah sistem yang mengenal, menghargai, dan melindungi hak bumi sebagai sebuah realita yang hidup, serta hak semua spesies yang ada padanya termasuk manusia tentunya. Hak untuk eksis atau ada dan memenuhi marwahnya yang mutual self-supporting. Artinya, ia diciptakan sedemikian rupa sehingga sistem di dalamnya bisa langgeng. Kelanggengan ini terjadi karena ada interkoneksi, ada saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lain demi keseimbangan. Ketika terjadi disrupsi, keseimbangan rusak. Disrupsi di sini berarti adalah disrupsi yang sifatnya tidak alamiah karena aktivitas manusia. Sebetulnya sudah ada kesadaran tentang pentingnya mediasi ketiga ini. Ada banyak inisiatif berupa konvensi internasional, pembentukan panel, seperti misalnya World Climate Conference tahun 1979, Earth Summit tahun 1994, Conference of Parties yang tahun ini akan dilakukan yang ke-29 kali, dan lain-lain. Tetapi seringkali berujung pada kegagalan. Dan ketika terjadi lagi kegagalan pada Climate Change Convention di Copenhagen tahun 2009, Presiden Bolivia saat itu Evo Morales menginisiasi People Convention on the Right of Mother Earth dan pada tahun 2010 berkumpul di Cochabamba yang melahirkan Deklarasi Umum Hak Ibu Bumi. Di situ saya masukkan tautannya, kalau teman-teman berminat bisa mendapatkan versi digitalnya. Artikulasi atau deklarasi ini memakai model Deklarasi Hak Asasi Manusia yang pernah dilakukan pada tahun 1948. Ada satu negara, yaitu Ekuador, yang pada tahun 2008 memasukkan hak bumi ke dalam konstitusinya, sehingga bumi dan komponen non-manusia, misalnya sungai, hutan, mempunyai kedudukan hukum. Tetapi ketika terjadi penurunan ekonomi di negara itu, muncullah konflik. Pada akhirnya konstitusinya tidak bisa diterapkan. Dan pada tahun 2013 mereka membuka Taman Nasional Yasuni untuk pertambangan minyak. Tetapi tahun kemarin, bulan Agustus kalau tidak salah tahun 2023, mereka melakukan referendum untuk menghentikan kegiatan penambangan minyak karena protes dari beberapa kelompok suku asli. Meskipun pada kenyataannya kelompok-kelompok ini pun tidak sesuara karena ada yang mendukung penambangan minyak di area yang besarnya kurang lebih hampir 1 juta hektar. Maka penting bagi kita untuk membangun kesadaran mengenai hak alam atau hak bumi ini sebelum kita membuat keputusan legal. Maka untuk itu nanti saya akan menjelaskan prinsip-prinsip jurisprudensi bumi dari Thomas Berry yang penting untuk dipahami dan sebetulnya bisa mulai kita jalankan sehari-hari. Dan kelak tentu kita harapkan bisa masuk ke dalam tataran hukum di negara kita. Setelah ini saya akan menjelaskan ke-10 prinsip jurisprudensi bumi. Semoga teman-teman tidak sakit kepala ya, walaupun di awal-awal, terutama prinsip 1 sampai dengan ke-4 kalau tidak salah, banyak bicara tentang konsep, tetapi konsep ini penting. Nanti di nomor-nomor berikutnya akan lebih jelas, akan lebih terasa konkret dan bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari.
Mari kita lihat bersama-sama prinsip-prinsip jurisprudensi bumi atau sistem keadilan bumi ini. Yang pertama, hak berasal dari mana eksistensi berasal. Apa yang menentukan eksistensi menentukan hak. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia lebih tepat, siapa. Di Indonesia sepertinya tidak terlalu sulit untuk menjelaskan nomor pertama ini. Saya rasa semua orang beragama menyatakan eksistensi atau keberadaan kita semua di alam semesta datang dari agen pertama yang kita namakan sebagai Tuhan, Allah, atau bagaimanapun dan apapun kita menyebutnya. Jadi bisa dikatakan titik berat dari prinsip pertama ini adalah pada asal mula atau prima causa dari eksistensi di alam semesta. Saya ingin mengutip pandangan atau penjelasan dari seorang tokoh yang bernama Thomas Aquinas mengenai agen yang pertama ini. Jadi dia mengatakan bahwa keberagaman segala sesuatu berasal dari niat agen pertama, yaitu Allah atau Tuhan. Ia menjadikan segala sesuatu ada agar kebaikannya dapat disampaikan kepada makhluk-makhluk dan diwakili oleh mereka. Jadi seluruh makhluk di alam semesta ini mewakili kebaikan ilahi. Dan karena kebaikan ilahi itu tidak bisa ditampilkan secara memadai oleh satu ciptaan saja, maka diciptakannya begitu banyak dan beragam makhluk atau ciptaan, sehingga apa yang kurang pada satu ciptaan dalam menampilkan kebaikannya itu akan dilengkapi oleh ciptaan lainnya. Alam semesta dan seluruh isinya bersama-sama berpartisipasi dalam kebaikan ilahi secara sempurna dan mewujudkannya dengan lebih baik dibandingkan oleh satu ciptaan saja. Jadi bisa dikatakan bahwa semuanya ini, seluruh ciptaan ini berpartisipasi menampilkan seutuhnya wajah dari Sang Pencipta. Maka kalau ada perilaku yang merusak ciptaan, bisa dikatakan kita sebetulnya merusak wajah dari Sang Penciptanya sendiri. Thomas Berry mengatakan bahwa arogansi yang besar yang tidak disadari menyebabkan masyarakat atau manusia merasa punya hak untuk menghancurkan apa yang dirinya sendiri sebetulnya tidak mampu menciptakannya. Bahkan ada spesies-spesies yang punah karena tangan manusia, yang bahkan alam sendiri pun tidak dapat memulihkannya. Kita sering berpendapat, oh kalau bumi didiamkan manusia nggak ada, nanti kan akan pulih dengan sendirinya. Tetapi ternyata tidak begitu. Jadi ada unsur-unsur alam atau spesies-spesies yang sudah punah karena perbuatan manusia tidak bisa lagi kembali seperti semula. Secara natural memang spesies atau alam itu selalu berubah, spesies datang dan pergi, tetapi biasanya akan melalui proses yang panjang. Sementara laju kepunahan spesies sejak era industrialisasi kurang lebih 200 tahunan sangat besar. Kalau tidak salah angkanya ya silakan dicek nanti di internet. Setahun itu melampaui 10.000 spesies yang perlahan punah karena aktivitas manusia. Ini satu lagi penekanan dari Thomas Berry. Kita tidak bisa menciptakan rumput meski sehelai pun. Tetapi kita bertanggung jawab seandainya kelak tidak ada lagi rumput karena kita tidak menjaga dan melindunginya. Tentu sehelai rumput ini hanya satu contoh kecil ya, tetapi tanggung jawab kita terhadap seluruh eksistensi di bumi untuk menjaga dan melindunginya amatlah besar. Prinsip kedua ini berbicara mengenai konteks atau ruang. Saya bacakan dulu. Karena tidak memiliki konteks eksistensi lebih lanjut dalam tatanan fenomenal, alam semesta merujuk pada dirinya sendiri, baik keberadaan maupun norma-norma dalam aktivitasnya. Ia juga merupakan rujukan utama dalam keberadaan dan aktivitas dari semua modus-modus turunannya. Apa maksudnya ini? Begini, Thomas Berry mengajak kita untuk memaknai eksistensi kita dalam konteks terbesar yaitu alam semesta.
Mempelajari kosmologi demi memahami hakikat alam semesta dan prinsip-prinsipnya adalah penting karena prinsip-prinsipnya mengikat kita. Memang pada pertemuan kali ini saya tidak membahas tentang prinsip-prinsip alam semesta. Thomas Berry mengemukakan 12 prinsip alam semesta. Nanti akan ada beberapa prinsip yang juga termasuk atau terkandung dalam prinsip-prinsip jurisprudensi bumi. Jadi nanti pasti akan ada sedikit banyak pemahaman mendasar tentang apa yang dimaksud dengan prinsip di alam semesta ini. Ya. Saya pernah memberikan materi tentang prinsip alam semesta ini. Saya berikan di situ, ada linknya YouTube. Di kelompok yang lain silakan kalau teman-teman berminat untuk mendengarkan atau menyimak. Prinsip ketiga. Nah, ini juga merupakan salah satu prinsip alam semesta di antara yang ke-12 yang tadi saya sampaikan, yaitu alam semesta adalah persekutuan subjek-subjek, bukan kumpulan objek-objek belaka. Tadi di prinsip pertama disampaikan bahwa hak datang dari Sang Pencipta dan setiap ciptaan mewakili kebaikan penciptanya. Maka tidak layak bagi kita menganggap yang lain sekedar sebagai objek belaka karena dia membawa kebaikan dari penciptanya. Oleh karena itu, statusnya bukan objek, tetapi subjek. Dan sebagai subjek, maka bisa memiliki hak. Selain itu, karena alam semesta merupakan persekutuan atau persatuan, maka di dalamnya terdapat interaksi untuk bisa berfungsi secara sehat. Jadi prinsip ketiga ini selain bicara tentang konten atau agen atau makhluk atau ciptaan apapun di alam semesta, juga berbicara mengenai adanya interaksi atau relasi antara satu dengan yang lainnya agar bisa berfungsi secara sehat. Kita teruskan dengan prinsip keempat. Alam di planet bumi mendapatkan hak-haknya dari sumber yang sama seperti manusia mendapatkan hak-haknya dari alam semesta yang mewujudkannya. Maksudnya begini, meskipun di prinsip ini Thomas Berry sekali lagi menyebutkan sumber yang memberi hak, yang tadi di prinsip pertama kita yakini sebagai datang dari Sang Pencipta, tetapi kali ini penekanannya pada perwujudan hak-hak itu dalam keberfungsiannya di alam semesta dan bumi. Maksudnya yaitu lewat hukum-hukum alam. Oleh karena itu, manusia dan ciptaan lain bersama-sama terikat oleh hukum alam itu. Kalau hukum alam dijaga dan dipelihara, maka kehidupan akan lestari. Saya berikan penjelasan lebih lanjut. Alam semesta adalah sebuah teks tanpa konteks selain dirinya sendiri, dan komponen-komponen lainnya merujuk padanya. Sekali lagi, ini bicara tentang konteks terbesar. Kalau kita mengibaratkan kehidupan sebagai sebuah drama, maka alam semesta adalah panggungnya. Semua drama kehidupan akan berpentas di panggung itu. Contoh konkretnya begini, sedikit kita mengingat pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Di alam semesta ada hukum gravitasi. Oleh karena hukum gravitasi itu, maka tata surya kita bisa terbentuk dan tersusun demikian indahnya dengan matahari sebagai pusatnya. Planet-planet bergerak mengelilinginya, dan oleh karena gerak itu, maka kita di bumi mengalami musim yang terus berulang. Konteks yang lebih kecil, yang lebih umum misalnya, yang biasanya kita alami, bioregional Indonesia sebagai sebuah negara tropis. Saya kan orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia, tetapi saya sekarang tinggal di negara 4 musim. Saya tentu tidak bisa memaksakan diri mau jalan pakai sandal jepit ketika musim dingin, karena nanti kaki saya akan kena frostbite. Bisa-bisa diamputasi jari-jari kaki saya. Contoh lain, status sosial. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang setengah kaya, dan lain-lain. Ketika terjadi bencana alam, alam tidak pandang bulu tentang status sosial. Kalau ada kebakaran hutan, semua bisa merasakan sesak nafas karena harus menghirup asap
dari kebakaran hutan misalnya. Maka konteks-konteks yang membatasi itu perlu dibongkar dan direkonstruksi. Karena ketika kita berhadapan dengan hukum alam, kita mulai tersadar bahwa kita tidak bisa lagi mengkotak-kotakan diri dalam konteks yang terlalu sempit. Saat ini bumi sedang krisis. Sudah waktunya kita membongkar sekat-sekat yang memisahkan kita dan bekerja sama. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas ya. Bagaimana caranya kita bisa bekerja sama sebagai satu komunitas bumi? Kalau di awal saya tadi menyebutkan bahwa Thomas Berry mengemukakan 12 prinsip dasar alam semesta, salah satunya beliau menyebutkan 3 hukum dasar alam semesta, yaitu diferensiasi, interioritas atau subjektivitas, dan komunion atau persatuan. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, differentiation atau keanekaragaman, atau istilah populernya dalam bahasa Inggris adalah diversity. Alam semesta dan bumi memang diciptakan dengan kodrat yang demikian. Tetapi yang terjadi adalah pelanggaran masif pada prinsip keanekaragaman ini. Bukan hanya terlihat dari kepunahan spesies, laju kepunahan spesies yang semakin besar, tetapi dalam dunia psikis kita itu seringkali takut menghadapi perbedaan. Kalau ada orang yang berbeda, ada kelompok yang berbeda, kita curiga. Maka tidak mengherankan terjadi permusuhan dan sikap antipati terhadap perbedaan. Lalu yang berikutnya adalah subjektivitas atau interioritas. Ini menunjukkan atau mau mengatakan bahwa semua yang diciptakan mempunyai nilai intrinsik, memiliki agency atau agensi. Istilah ini yang masih sebetulnya jarang dipakai di Indonesia, merujuk pada suatu ciptaan memiliki kapasitas untuk mengekspresikan sang pencipta dengan caranya yang khas dan unik. Memang diperlukan sebuah perubahan paradigma agar kita mau berhenti menjadikan segala sesuatu di luar diri kita sebagai sekedar objek belaka. Pelanggaran terhadap subjektivitas ini pun banyak sekali. Bahkan sesama manusia pun seringkali saling menjadikan objek yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Subjektivitas contoh lain misalnya begini, satu kali saya pernah mendengar sepanjang hari ada kucing itu mengeong sampai serak suaranya karena mencari anaknya yang dibuang orang di tempat yang jauh. Kita seringkali tidak menyadari bahwa mereka pun binatang sederhana seperti kucing itu punya agensi, sehingga ketika dia baru beranak punya anaknya dibuang, secara naluri sebagai induk dia akan mencari anaknya gitu. Kita seringkali luput melihat agensi pada ciptaan lain. Kemudian yang berikutnya adalah komunion atau persatuan, adalah suatu prinsip yang menunjukkan adanya interkoneksi dan interdependensi atau saling ketergantungan untuk membentuk sistem yang utuh dan integral. Kerusakan di satu komponen seringkali menyebabkan kerusakan di seluruh sistem. Kita teruskan dengan prinsip kelima. Setiap komponen komunitas bumi, baik yang hidup ataupun tidak, maksudnya yang tidak bernyawa, seperti misalnya bebatuan, air, dan lain-lain, memiliki 3 hak, yaitu hak untuk ada, hak untuk berhabitat, dan hak untuk memenuhi perannya dalam proses komunitas bumi yang senantiasa memperbarui diri. Saya pikir ini cukup jelas, nanti saya akan jelaskan lebih dalam karena berkaitan dengan prinsip yang keenam. Prinsip keenam, semua hak dalam bentuknya yang tidak bernyawa berhubungan dengan perannya. Dalam bentuk yang bernyawa, bersifat spesifik untuk spesies tertentu dan terbatas. Sungai memiliki hak sungai, burung memiliki hak burung, serangga memiliki hak-hak serangga, manusia memiliki hak asasi manusia. Perbedaan hak bersifat kualitatif,
dan bukan kuantitatif. Hak-hak serangga tidak akan berguna bagi pohon atau ikan. Tetapi yang sering jadi persoalan adalah kita belum terlalu ahli untuk memahami hak-hak makhluk lain yang spesifik sifatnya. Sebagai contoh, sungai sebagai bentuk kehidupan yang tidak bernyawa memiliki hak dalam menjalankan perannya. Kalau dikaitkan dengan 3 hak di nomor 5 tadi, sungai punya hak untuk mengalir dan memberi kehidupan bagi makhluk hidup lain, mengingat memang peran air adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya vital. Tidak ada makhluk bisa hidup tanpa air. Tetapi yang sering kali terjadi, hak sungai sering kali dilanggar dengan dikotori dan dicemarkan sehingga tidak bisa lagi menjalankan perannya tersebut. Contoh lain, spesies burung sebagai makhluk bernyawa punya hak untuk terbang, tetapi seringkali dimasukkan ke dalam kurungan seumur hidup. Perbedaan hak yang bersifat kualitatif, contohnya kalau pada spesies burung tadi hak untuk terbang, tidak akan berguna untuk spesies semacam ular atau spesies lain yang memang tidak bisa terbang. Beberapa tahun belakangan ada inisiatif yang disebut Earth Law, dimotori oleh para ahli hukum yang tergerak untuk memperjuangkan makhluk hidup non-manusia lewat jalur hukum atau legal, dengan cara memberikan perlindungan terhadap agen alam seperti sungai, hutan, dan lain-lain, dengan memberikan status sebagai person atau orang dalam tanda kutip yang dijamin haknya. Kita tahu bahwa ini telah berlaku bagi organisasi atau korporasi, sehingga organisasi bisa melakukan tuntutan hukum apabila merasa haknya dilanggar. Selain itu, Earth Law juga mencoba memberi perlindungan hukum terhadap para pejuang lingkungan yang sering kali mengalami intimidasi, diteror, bahkan tidak sedikit yang dibunuh karena dianggap mengganggu pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari lingkungan. Prinsip ketujuh, hak asasi manusia tidak menghilangkan hak-hak makhluk hidup lain untuk tetap eksis dalam keadaan alamiahnya. Hak milik manusia tidaklah mutlak. Hak milik hanyalah sebuah hubungan khusus antara pemilik manusia dan properti tertentu untuk kepentingan keduanya. Anda lihat di situ kata pemilik dan properti diberi tanda kutip. Pada prinsip ini, kita mulai bisa merasakan ketegangan antara hak asasi manusia dan hak ciptaan lain. Dan yang menarik pada prinsip ini disebutkan, hak milik manusia tidaklah mutlak, tetapi hanya sebuah hubungan khusus. Sebagai contoh misalnya, saya mempunyai sebidang tanah, mempunyai itu tidak menggambarkan hak kepemilikan mutlak saya terhadap tanah itu, melainkan merujuk pada relasi yang idealnya menjawab kepentingan saya maupun kepentingan tanah itu sendiri. Jadi bukan semata-mata tanah saya manfaatkan dan saya eksploitasi untuk keuntungan saya belaka. Kalau saya menggunakan tanah itu untuk bercocok tanam, maka saya perlu memikirkan cara bercocok tanam yang menjaga hak tanah dan makhluk hidup yang berdiam di sana. Misalnya, dengan tidak mencemarinya dengan menggunakan bahan beracun seperti pestisida dan lain-lain. Saya menampilkan gambar-gambar ini untuk sekedar memberikan sebuah ilustrasi. 2 gambar di kiri atas dan kanan atas memberikan sebuah rasa bahwa ada relasi antara manusia dengan makhluk lain. Ketiga gambar yang di bawah itu memberikan rasa berbeda, di mana kita bisa merasakan makhluk hidup lain mengalami pelanggaran hak untuk mengalami kondisinya yang natural. Ada burung yang dimasukkan dalam sangkar, ada anjing yang dirantai, atau gajah kecil yang diikat, dan lain sebagainya. Hanya sekedar memberikan sebuah rasa apa yang dimaksud dengan bahwa manusia dalam memenuhi haknya tidak boleh melanggar hak dari spesies lain dalam keadaan naturalnya yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. Prinsip ke-8. Oleh karena spesies eksis dalam wujud individu dan kelompok berupa kawanan, gerombolan ikan, dan seterusnya,
Hak mengacu pada individu dan kelompok, bukan hanya secara umum pada spesies. Ini agak sulit implementasinya, khususnya pada spesies yang hidupnya bergerombol seperti koloni lebah misalnya. Selain hak pada spesies lebah, ada juga hak yang dimiliki oleh lebah sebagai sebuah koloni dan bahkan hak pada individu anggota koloni tersebut. Salah satu ilustrasi yang bagus ada sebuah film dokumenter yang dibuat saat pandemi COVID oleh Martin Dorn tentang sekelompok lebah di halaman belakang rumahnya. Dia secara spesifik mengisahkan pertemuannya dalam tanda kutip dengan satu lebah yang diberinya nama Nicky. Sehingga dia tidak hanya berkisah tentang segerombolan lebah, tetapi juga ada satu individu lebah yang unik. Kalau pada binatang yang cukup dekat dengan kita, misalnya kucing atau anjing, kalau kita hidup bersama mereka dan jumlahnya lebih dari satu dalam satu rumah, kita bisa merasakan mereka sebagai individu, punya sifat, punya kebutuhan yang berbeda. Karena mungkin mereka badannya besar ya, sehingga mudah bagi kita untuk mengenali individu dalam satu spesies tertentu. Prinsip nomor 9. Hak-hak yang disajikan di sini membentuk hubungan yang dimiliki berbagai komponen di bumi terhadap satu sama lain. Planet bumi adalah satu komunitas yang terikat bersama dengan hubungan yang saling bergantung. Setiap komponen komunitas bumi secara langsung atau tidak langsung bergantung pada setiap anggota komunitas lainnya untuk mendapatkan makanan dan bantuan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Saling memberi makan ini, yang mencakup hubungan mangsa-pemangsa, merupakan bagian integral dari peran yang dimiliki oleh setiap komponen bumi dalam komunitas kehidupan yang komprehensif. Prinsip ke-9 ini meski panjang, saya rasa cukup jelas. Kita cukup bisa memahami adanya saling ketergantungan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Kerusakan pada satu komponen berakibat merusak tatanan seluruh komponen lainnya. Jadi ada sebuah efek domino. Yang menarik dalam prinsip ini adalah adanya hubungan mangsa dan pemangsa yang merupakan bagian integral. Kita tahu bahwa dalam banyak kasus, misalnya terjadi serangan hama wereng pada tanaman padi, terjadi karena pemangsanya yaitu burung tidak lagi ada, atau hama tikus karena ular sebagai pemangsa sudah lenyap. Dalam dunia kehidupan manusia, sekarang ini ada banyak diskusi dan kontroversi mengenai pentingnya menjadi vegetarian. Memang menjadi vegetarian pada saat ini akan sangat membantu dalam ketika kita mengurangi konsumsi daging, akan memberikan efek terhadap penurunan gas rumah kaca. Karena demi konsumsi daging ada banyak pembabatan hutan. Maka area penyokong yang mengurangi CO2 jadi berkurang. Bahkan baru-baru ini area seluas negara Jerman dibuka di area Amazon untuk dijadikan peternakan sapi demi memenuhi kebutuhan konsumsi daging. Maka kita sangat perlu merenungkan lebih dalam tentang relasi mangsa dan pemangsa pada penerapannya. Sejauh mana sebetulnya kita bisa mengatur relasi mangsa dan pemangsa ini supaya persoalan bumi, khususnya persoalan pelepasan gas CO2, climate change, bisa perlahan-lahan kita atasi. Ada sebuah kutipan menarik dari tokoh Michael Pollan mengenai aktivitas makan pada manusia ini. Makan mengangkat derajat dari proses mekanis untuk sekedar memberi makan pada tubuh. Pada manusia ini menjadi sebuah ritual keluarga kalau misalnya makan bersama atau komunitas melakukan perayaan bersama. Jadi meningkat dari derajatnya dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis hewani menjadi sebuah tindakan budaya. Bagi saya ini menarik karena kalau kita lihat belakangan ya, saya seringkali bicara tentang hal ini, yaitu ada tren tentang mukbang, di mana ada food blogger
itu di Instagram misalnya, menampilkan di mana si food blogger ini makan dengan begitu banyak makanan di hadapannya, bisa berupa daging, apakah itu daging ayam atau makanan-makanan lainnya. Saya cukup prihatin dengan gejala ini, karena kok malah melihat bagaimana ya, kok derajat kita itu yang memperlakukan makanan di hadapan kita itu menjadi semacam sekedar objek untuk memuaskan kerakusan atau keinginan untuk makan yang menurut saya agak kurang enak gitu dilihatnya. Seberapa banyak sebetulnya yang kita butuhkan untuk makan, dan penghargaan terhadap makanan yang tersaji di depan kita kok kesannya terlihat seperti barbar. Tidak lagi bagaimana saya membayangkan penghargaan terhadap misalnya kita makan daging atau makan apapun, penghargaan terhadap pengorbanan yang diberikan oleh makhluk tersebut supaya saya mempunyai hidup, kok sepertinya nggak ada. Jadi seperti barbarik. Bahkan binatang pun tidak makan seperti itu. Karena mangsa dan pemangsa apa yang kita makan itu merupakan sebuah act of intimacy, sebuah tindakan intimacy. We become what we ingest. Apa yang kita makan itu kan kita masukkan ke dalam tubuh, itu menjadi bagian dari diri kita. Gitu. Sehingga ini menjadi suatu fenomena mangsa dan pemangsa dalam spesies manusia yang kita rasa memiliki budi pekerti yang tinggi untuk direnungkan lebih dalam maknanya, bukan sekedar biologis untuk memenuhi keinginan atau kerakusan atau hasrat makan yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Dan bisa kita lihat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang membuang makanan terbesar. Bayangkan sementara di bagian dunia lain ada banyak orang atau bayi-bayi yang kurang gizi atau bahkan meninggal karena tidak cukup makanan. Sementara kita memperlakukan makanan dengan kurang rasa hormat. Memang ini sungguh PR besar bagi kita ya, untuk banyak melakukan refleksi ke dalam diri kita. Baik, mari kita teruskan dengan nomor prinsip yang terakhir, nomor 10. Secara khusus, manusia tidak hanya membutuhkan tetapi juga memiliki hak untuk mengakses alam. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga untuk memberikan keajaiban yang dibutuhkan oleh kecerdasan manusia. Prinsip ke-10 ini penting karena mengajak kita untuk menjaga alam. Karena alam memberikan kita akses untuk memenuhi hak kita yang bersifat non-fisik, seperti hak untuk menikmati keindahan dan mengekspresikan diri lewat karya-karya seni seperti lagu, puisi, lukisan, dan lain-lain. Dan ini merupakan kodrat manusia yang tidak dimiliki oleh spesies lainnya. Karena kita adalah makhluk budaya, kita punya hak untuk menampilkan kreativitas kita yang ditunjang oleh alam dalam keadaannya yang natural. Maka penting bagi kita untuk menjaga kelestarian alam, keindahan alam sebagaimana alam itu diciptakan. Kalau kita hidup di bulan yang penuh dengan bebatuan, tentu lagu-lagu semacam rayuan Pulau Kelapa, naik-naik ke puncak gunung, kiri kanan ada pohon cemara tidak akan tercipta karena tidak ada alam yang seperti itu. Bayangkan kalau bumi satu waktu berubah menjadi gurun gersang, karya-karya seni kita yang seperti yang sekarang itu mungkin tidak akan ada lagi karena semua landscape-nya sudah berubah. Berikut ini saya tampilkan beberapa karya seni yang diilhami oleh makhluk-makhluk atau alam yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau tidak ada lagi burung elang, mungkin karya patung semacam ini tidak akan ada lagi. Gitu. Demikian sharing materi saya kali ini. Semoga cukup memberikan masukan, dan apabila ada pertanyaan, semoga masih ada waktu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas perhatiannya.